Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo anak-anak semua, semoga di pagi hari ini kita semua masih dilimpahkan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan belajar daring dengan hati yang gembira. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai penggabungan gambar dan teks pada gambar bitmap. Tapi sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe. Selamat belajar! Jika pada bab sebelumnya kamu telah mempelajari bahwa dapat dilakukan penggabungan gambar dan teks pada gambar vektor, maka pada bab ini kamu akan mempelajari penggabungan gambar dan teks pada gambar bitmap. Nah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan gambar bitmap? Gambar bitmap adalah gambar yang dibentuk oleh sekumpulan titik. Titik tersebut dinamakan pixel atau picture element. Foto memiliki ekstensi seperti JPG, PNG, GIF, dan juga BMP. Ekstensi pada foto tersebut merupakan ekstensi yang ada pada gambar bitmap. Hal demikian yang dikatakan foto sebagai gambar bitmap. Lalu, apakah langkah penggabungan gambar dan teks pada gambar bitmap sama halnya dengan gambar vektor? Apakah aplikasi yang digunakan juga sama? Untuk mengetahuinya, baca dan pahami uraian materi pada bab ini dengan sungguh-sungguh. Menggabungkan gambar dan teks pada gambar bitmap. Tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat berpikir kritis dan kreatif dalam memahami fungsi, fitur pada aplikasi pengolah gambar berbasis bitmap pada tingkat teknis, dan mampu mengevaluasi gambar dan teks berbasis bitmap serta terampil menggunakan fitur dalam pengolahan gambar dan teks berbasis bitmap, dan memproduksi gambar dan teks bitmap untuk meningkatkan kreativitas, kerja keras, sikap jujur, dan mandiri, serta meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gambar bitmap atau gambar bitmap disebut juga dengan gambar raster. Gambar bitmap dibentuk dari sekumpulan titik-titik atau pixel. Sekumpulan pixel tersebut bersesuaian dengan grid dan titik-titik. Objek bitmap dibentuk oleh titik-titik dan kombinasi warna. Tingkat kualitas dan kejelasan gambar dipengaruhi oleh banyaknya jumlah titik dalam satuan luas tertentu. Pada gambar tipe bitmap ini, kita dapat bayangkan titik-titik yang relatif berdekatan dengan pola tertentu akan terlihat sebuah gambar secara utuh atau satu kesatuan apabila kita melihatnya dari jauh. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari gambar bitmap. File ekstensi gambar bitmap. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, file ekstensi merupakan penanda format sebuah file. Gambar vektor dan gambar bitmap memiliki ekstensi yang berbeda. Gambar vektor memiliki ekstensi CDR, AI, SVG, dan juga IPS. Sedangkan gambar bitmap memiliki ekstensi JPG, GIF, PNG, BMP, dan juga TIFF. Nah, berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing ekstensi gambar bitmap. Yang pertama ada JPG. JPG merupakan singkatan dari Joint Photographics Expert Group. Format ini berekstensi .jpeg atau .jpg. JPG mengoperasikan data gambar dengan cara mengurangi bagian dari gambar untuk memblok pixel dalam gambar tersebut. Kompresi JPG bersifat permanen, yang hanya digunakan untuk menyimpan data yang besar di media penyimpanan yang terbatas, bukan untuk manipulasi foto. File JPG menggunakan teknik kompresi yang menyebabkan kualitas gambar turun atau lossy compression. File ekstensi selanjutnya adalah GIF. GIF adalah kepanjangan dari Graphics Interchange Format. Seperti halnya JPG, adalah gambar yang sudah cukup lama digunakan dan salah satu yang umum dipakai. GIF adalah gambar dengan 8 bit warna.
Berarti mereka dibatasi oleh palette sebanyak 256 jenis warna yang dapat dipilih dari model RGB dan disimpan ke color lookup atau CLUT atau color table. Selain bisa transparansi, Jip juga mendukung animasi gambar yang membatasi tiap formnya pada 256 warna standar. PNG. PNG adalah Portable Network Graphics. PNG adalah format gambar yang sangat baik untuk grafis internet. PNG mendukung transparansi di dalam browser dan memiliki keindahan tersendiri yang tidak bisa diperoleh dari GIF atau JPG. PNG bisa disebut sebagai salah satu format yang merupakan gabungan dari format JPG dan GIF. File ekstensi yang selanjutnya adalah BMP atau bitmap. Bitmap adalah representasi dari citra grafis yang terdiri dari susunan titik atau pixel yang tersimpan di memori komputer. Nilai setiap titik diawali oleh 1 bit data untuk gambar hitam putih, atau lebih untuk gambar yang berwarna. Untuk menampilkan cara bitmap pada monitor atau mencetaknya pada printer, komputer menerjemahkan bitmap ini menjadi pixel pada layar, atau titik tinta pada printer. File ekstensi yang terakhir ialah TIFF, Text Image File Format. TIFF merupakan format gambar terbaik dengan pengertian bahwa semua data dan informasi, data RGB, data CMYK, dan lainnya yang berkaitan dengan koreksi atau manipulasi terhadap gambar tersebut tidak hilang. Format TIFF biasa digunakan untuk kebutuhan percetakan dengan kualitas gambar yang sangat tinggi, sehingga ukuran berkas untuk format ini biasanya sangat besar. Karena dalam file ini gambar tidak dikompresi. Format ini mampu menyimpan gambar dengan kualitas hingga 32 bit. Nah, selanjutnya saya akan coba menjelaskan bagaimana cara menggabungkan gambar dan juga teks pada sebuah gambar bitmap dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Silahkan disimak. Nah, pada desain kali ini kita akan coba untuk membuat poster layanan masyarakat dalam pencegahan virus COVID-19. Pertama-tama, silakan kalian buka aplikasi pengolah gambar yang kalian gunakan. Karena di sini gambar yang kita gunakan adalah gambar bitmap, maka aplikasi yang kita gunakan ialah Adobe Photoshop. Nah, di sini saya menggunakan Adobe Photoshop 2020. Selain itu, pastikan juga kalian sudah mendownload beberapa gambar-gambar yang akan dimasukkan ke dalam desain nanti. Nah, jika aplikasi sudah terbuka, silahkan kalian buat sebuah lembar kerja baru. Nah, di sini lembar kerja yang saya gunakan itu menjadi portrait ya, untuk ukuran 4x6. Nah, di sini kita ubah namanya menjadi layanan masyarakat. Kemudian untuk ukurannya tetapkan saja inci. Lalu untuk color mode-nya silahkan ubah menjadi RGB color. Lalu kita create. Nah, ini lembar kerjanya sudah tersedia. Sekarang silahkan di bagian layer background itu kalian beri warna. Caranya yaitu dengan set foreground. Di sini kita set foreground color terlebih dahulu, kita klik. Nah, sekarang kita tinggal pilih warna apa yang akan kita gunakan. Contohnya saya gunakan warna biru ya. Kalau sudah, silakan klik OK. Lalu
kalian pilih tool, gradient tool. Di sini kalian klik kanan dan pilih paint bucket tool. Sampai muncul icon cat tumpah, silakan kalian klik pada bagian lembar kerja. Nah, jadi warna yang kita pilih tadi langsung tersetting ke lembar kerja kita. Selanjutnya, layer ini tadi kita duplicate dengan cara klik kanan, lalu duplicate layer. Nah, untuk layer yang sudah kita duplikasi ini, kita ubah namanya menjadi background 2. Kemudian kita OK. Nah, pastikan layer yang aktif di sini adalah layer background 2. Jika layer yang aktif adalah layer background, maka ketika kalian melakukan editing, itu akan teredit di layer yang background. Nah, karena kita akan mengedit background 2, maka yang harus diaktifkan adalah layer background 2. Lalu di sini kita set foreground-nya lagi, set foreground color-nya. Di sini saya pilih menjadi warna putih. Kemudian kita klik OK. Kita pilih lagi untuk paint bucket tool. Lalu kita tumpahkan kembali ke lembar kerja. Nah, sehingga lembar kerjanya menjadi warna putih. Di layer pun kalian bisa lihat untuk bagian background ada warna biru, kemudian background 2 berwarna putih. Selanjutnya untuk background 2 ini kita atur posisi lembarnya dengan menggunakan move tool. Nah, di sini saya akan turunkan menjadi seperti ini. Jadi seperempat di atas ini berwarna biru dan untuk yang di bawah ini berwarna putih. Nah, selanjutnya kita buat lagi duplicate layer untuk yang ketiga. Kita duplicate layer lagi menjadi background 3. Nah, background 3 ini kita pindah di atas background 2. Supaya ketika kita nanti set warnanya, posisi background 3 ini berada di atas layer background 2. Posisinya ada di atas bagian lembar kerja si background 2. Nah, kita set lagi warnanya, kita ubah jadi warna mustard. Oke. Kemudian kita pilih paint bucket tool. Kita tumpahkan warnanya. Lalu kita pindah posisinya menggunakan move tool. Tinggal kita geser. Sorry, tadi terlepas ya ternyata. Nah, ini kita geser. Kita paskan aja sekiranya segini. Kalau sudah oke, maka kita lepas. Nah, silakan kalian perhatikan, jika background 2 kita letakkan di atas, nah, bagian background 3 tadi itu tidak akan kelihatan karena posisinya berada di bawah background 2. Nah, kalau layer background 3 kita naikkan, maka background 3 ini akan berada di atas background 2. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian untuk memasukkan gambar-gambar yang sudah kita sediakan. Caranya kalian tinggal klik menu file, kemudian pilih place embed. Nah, di sini kita pilih on your computer untuk mengambil gambar yang ada di komputer kita atau laptop kita. Lalu kita tinggal menuju ke folder di mana gambar yang sudah kita sediakan tadi. Nah, kita masukkan gambar-gambar yang kita punya. Lalu kita atur ukuran dan juga posisinya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau sudah, silakan klik tanda centang yang ada di
toolbar ini, atau kalian juga boleh klik enter pada keyboard. Nah, kemudian kita masukkan lagi beberapa gambar lainnya. Nah, untuk gambar virus ini, silakan kalian ubah atau rename namanya, tinggal klik 2 kali di nama gambarnya. Kemudian kita ganti namanya menjadi virus COVID. Lalu silakan klik sembarang tempat, maka namanya akan terganti ya. Nah, selanjutnya di layer virus COVID ini kita ubah opacity-nya sehingga akan terjadi transparansi pada gambar. Jadi opacity di sini untuk mengatur transparansi gambarnya ya. Sini kita coba pasang 60%. Kemudian untuk fill-nya juga kita ubah menjadi 66%. Nah, ini untuk gambar 1. Kita coba masukkan lagi beberapa gambar tambahan lainnya. Nah, jika sudah kita masukkan beberapa elemen gambarnya tadi, sekarang kita buat teksnya. Dengan cara kita klik text tool di sini, lalu kita pilih yang horizontal type tool. Kemudian arahkan kursor ke tempat di mana kita akan membuat teks. Nah, silakan kalian blok dari teks ini, lalu kalian bisa pilih font type-nya sesuai dengan yang ingin kalian gunakan. Lalu ukurannya juga bisa kalian atur. Posisi juga bisa kalian ubah serta warnanya silakan kalian sesuaikan. Di sini saya gunakan warna hitam saja. Lalu kita ubah untuk jarak antar teksnya ya. Nah, dari teks ini kan menutupi gambar ya, maka gambar ini kita buat untuk kita atur untuk opacity-nya. Sehingga tidak terlihat bahwa teksnya itu menutupi gambar tersebut. Kita coba ubah, mungkin seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal masukkan elemen-elemen untuk kontennya ya. Kita masukkan lagi beberapa gambar-gambar pendukung.
Nah, selanjutnya setelah kita menambahkan elemen-elemen tambahan berupa gambar-gambar, lalu kita juga menambahkan teks ya. Setelah itu, kita buat juga teks headline-nya di bawah sini. Dan selanjutnya di sini kita akan mengubah judulnya tadi ya. Jadi kan di judulnya tadi ada kalimat ayo cegah. Nah, untuk kalimat ayo cegahnya ini kita akan buat menggunakan atau kita tambahkan efek 3D. Jadi silahkan kalian blok teksnya, lalu kalian pilih 3D ini. Lalu tinggal klik yes. Maka untuk lembar kerja kalian di sini akan berubah menjadi pengaturan 3D. Nah, di sini kalian bisa memilih seperti apa desain 3D yang akan kalian gunakan. Nah, jadi ini adalah contoh dari pembuatan poster layanan masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran virus COVID-19. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat poster layanan masyarakat juga dengan cara menggabungkan beberapa gambar dan juga teks dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Saksikan video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.